Nah pas dioperasi ternyata aku itu bukan usus buntu, itu malah TB kata dokternya, itu TB usus. Pas aku kena aku juga shock, aku bilang kok aku kayak gini, aku kena. Apalagi pas dibilang punya penyakit TB gitu kan, aduh apa aku bakalan mati gitu kan. Halo, perkenalkan kan nama saya Indah, usia saya 24 tahun, saya bekerja jadi host live streaming sekarang ya. Penyintas TB untuk saat ini Mbak. Waktu SMP umur 15 tahunan atau 16 tahunan, saya sedikit lupa, pokoknya umur 15 atau 16 tahunan. TB usus, waktu awal sih saya kan nggak tahu ya kalau itu tuh TB usus. Aku awalnya tuh taunya itu usus buntu. Pas aku udah dioperasi, ternyata itu aku TB, bukannya usus buntu. Jadi aku langsung menjalankan pengobatan selama 9 bulan untuk TB usus aku gitu. Aku nggak ada batuk, kayak gejalanya tuh kayak usus, bener-bener usus buntu. Kayak aku kakinya sebelah kiri diangkat, yang sebelah kanan yang sakit gitu. Kayak usus buntu, makanya dokter semuanya pada kasih diagnosanya itu usus buntu. Pas dioperasi, kenapa ini jadinya bukan usus buntu malah TB usus, dibilangnya gitu. Awalnya tuh aku pertama itu taunya pas aku tuh kayak penyakit mah. Aku kan bolak-balik ke rumah sakit, puskesmas. Nah aku taunya itu mah selama sebulan, 2 bulan kok kayak gini, dibilangnya mah terus. Nah, akhirnya aku pakai pengobatan umum lah. Pas aku pengobatan umum, ternyata aku didiagnosa itu usus buntu awalnya. Pas dibilang usus buntu, udah mulai dikasih obat nyeri, penghilang nyeri. Nah udah aku dikasih obat penghilang nyeri. Nah ternyata aku udah gak kuat, aku pingsan. Nah aku dilarikan ke rumah sakit sama mama. Dilarikan ke rumah sakit ke IGD, ternyata aku udah pecah cairan di dalamnya. Nah sampai aku muntah cairan berwarna hijau baru aku dianjurkan untuk operasi. Nah pas dioperasi ternyata aku itu bukan usus buntu, itu malah TB kata dokternya, itu TB usus. Dibilangnya dulu tuh sariawan usus dibilangnya gitu, tapi ternyata itu TB usus. Nah aku pengobatan selama 9 bulan saat itu. Sudah tahu aku, karena ayah juga penderita penyakit TB, soalnya TB paru tapi ayah gitu. Yang aku tahu sih karena ayah doang yang TB paru ya, jadi aku taunya oh ayah suka batuk-batuk keluar darah kali ya, kan sampai keluar darah gitu batuknya sampai berdahaknya darah gitu. Oh itu ayah punya penyakit TB gara-gara ngerokok, dulu mah dibilangnya sama dokter gitu, gara-gara rokok ayah punya penyakit TB paru. Taunya gitu doang sih, waktu dulu kecil kan aku nggak ngerti ya. Pertama menyeramkan, karena aku melihat ayah sampai sakitnya kayak gitu, kayak udah kagak berdaya banget, kayak udah mau hidup dan mati, kayak sempet sedih gitu ngeliat ayah punya TB paru gitu. Aku bilang aduh jangan sampai deh kayak gini, malah aku yang kena. Pas aku kena aku juga shock, aku bilang kok aku kayak gini, aku kena. Apalagi pas dibilang punya penyakit TB gitu kan, aduh apa aku bakalan mati gitu kan. Apalagi pas di ruang operasi, di ruang ICU, kan aku itu baru banget yang namanya dioperasi. Aku bilang apa aku bakalan kayak ayah ya, sampai nanya sama mama, kata mama enggak, udah tenang, ditenangin terus sama mama. Emang support keluarga itu emang penting sih. Gitu. Jadi aku merasa oh oke, nggak menyeramkan itu kok gitu. Ada adik barusan tahun kemarin kalau nggak salah, dia punya TB juga, TB paru. Nah dia udah menjalani pengobatan selama 4 bulan. Kan seharusnya 6 bulan tuh, kata dokternya 4 bulan aja karena ada pengobatan apa gitu dibilangnya. 3 orang di rumah langsung punya. Kan aku cuma 2 bersaudara aja. Jadi alhamdulillah mama enggak. Cuma mama doang yang enggak. Gitu. Tahunnya beda-beda, ayah sih yang lebih cepet, tapi aku nggak tahu ya kalau ayah itu pas tahun berapa. Pokoknya ayah itu pas aku masih kecil,
SD deh aku ayah. Nah aku pas SMA umur 15 tahunan 16 tahunan, nah adik baru tahun kemarin kena TB gitu. Karena memang adik itu kan suka apa ya, kalau ada orang ngerokok ya dia ngikutin gitu. Dan juga ya namanya sekarang pergaulan sekarang kan udah gitu jadi ngikut lah, ikut pergaulan gitu. Perasaannya kayak aduh, kayaknya tuh gimana ya, kayak kan aku ngeliat ayah kayak gitu, aku bakalan mati nggak sih gitu. Pikiran aku cuma itu doang, karena pas aku kan dioperasi cuman di ruang ICU, aku bener-bener nggak tahu kejadiannya gimana. Aku ngerasain aku kayaknya di awan-awan gitu, kayak udah bakalan mati dia nih mah gitu. Berpikirnya itu aja sih, gak bakalan sembuh gitu. Aku sempat sebulan itu kagak sekolah, dan guru sih memang memaklumi ya, karena semuanya itu kan udah dikasih tahu diagnosa dari penyakit gitu. Jadi aku sebulan itu aku nggak sekolah. Udah teh, kamu jangan kayak gini, kasihan teman kamu takutnya terpapar gitu, kamu juga harus giniin teman kamu. Udah bilang gitu. Jadi dari situ ya aku bilang